Jadi di sana memang ada beberapa penampakan, ada beberapa aura yang setidaknya banyak kesedihan di sana. Pas mau dibuang, jadi dia kayak gerak gitu kan, kayak gerak, kayak sadar. Oh, jadi dia dimanfaatin sama jin lain untuk muncul. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik aja ya. Dan ya di masa-masa transisi new normal ini, ya kita harus ketatkan lagi protokol kesehatannya. Kali ini gue sama Queen akan membahas atau akan mereaksi ada sebuah video yang gue temukan di Instagram. Ada video yang gue temukan di Instagram dan videonya horor sih menurut gue. Tapi apakah itu video real atau enggak? Kita nanti tanyakan sama Queen. Videonya tuh kayak gini. Nih. Nah, ini rumah terakhir. Nah, kita mau lewat hutan. Nah, ini yang dinamakan tanjakan Wadas Melasa, teman-teman. Yuk, agak cepat. Aku kalau lewat sini itu paling takut itu ngeri, begal juga. Jadi di video ini ada video yang gue lihatnya dari taro.youtube ya. Jadi video ini gue dapat dari akun Instagram @taro.youtube. Ini ada seorang kayaknya dari daerah Jawa deh ya, dia lagi mengendarai mobil, terus dia ngelewatin satu tempat yang kiri kanan tuh hutan begitu. Oke, kita nonton aja video dulu ya. Oke, kita udah di tanjakan Wadas Melasa yang bersih. Terus, nah ini yang mutilasi aku deg-degan di sini. Kalau lewat sini pakai motor itu apalagi itu apa tiap malam ngeri ya bro. Astagfirullahaladzim. Oh. Jangan itu. Kuntilanak itu asli. Aku tidak lihat aku. Aku berhenti banget. Oke. Apa itu? Kamu lihat nggak? Lihat semua. Lihat. Hah? Apa itu? Ketangkap kamera nggak? Ketangkap kamera. Nggak tahu nih. Lihat gak ini teman-teman? Apa penglihatanku sih? Sebelah kiri tadi ya. Coba muter. Ada tempat muter nggak? Bentar. Kita cari parkiran. Kita cek ya. Kita cek. Iya. Kaget. Setan itu ada kuntilanak di situ nih. Ngapain sih? Ketangkap kamera nggak? Nggak tahu. Ada teman-teman lihat ya. Aku kaget sumpah. Teman-teman lihat ya. Putar situ. Putar. Oke. Kita samperin. Putar ke sini apa? Putar bawah sini. Takutnya. Wow. Itu sih. Kalau gue telusuri dari Google, video dibuat di Tanjakan Wadas Plaza, Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, jadi video itu punyanya ada YouTube channel namanya Mr. Purba. Oke, itu diupload di tahun 2019. Wah, keren banget sih. Bisa dapat penampakan kayak gini. Oke, tapi kita mau reaction aja videonya dari Mr. Purba ini. Video yang udah lama, tahun lalu ya. Ya 2019. Kita akan undang Queen untuk ngobrol bareng kita. Ya teman-teman, sekarang gue udah sama Queen. Halo Queen, apa kabar? Halo, baik. Gimana? Weh, sehat. Rambut baru nih, seger banget kayaknya nih. New normal. Oke Queen. Tadi gue udah opening, udah bilang sama teman-teman kalau kita hari ini akan membahas sebuah video yang beredar di sosial media yang baru gue temukan belakangan ini.
Ya pertama videonya gue Oke. lihat dari Instagram kan, yang gue share ke lo tuh. Instagramnya dari Taro YouTube. Wah, Instagramnya dari situ gue dapetnya. Sebenarnya gue juga udah dapetnya dari share orang sih. Jadi ini juga gue di share Lalu nyari. sama Intan Lestari gitu, tiba-tiba ada aja di apa namanya di feed gue gitu kan. Terus pas gue nonton, wih seru juga nih, lucu juga nih. Lucu, orang penampakan kuntilanak lucu anjir. Nah, jadi di video itu sebenarnya setelah gua telusuri Queen ya, video itu tuh udah dibuat dari tahun 2019. Oke. Ya, video itu dibuat dari tahun 2019, itu pertama dirilis oleh akun YouTube namanya Mr. Purba. Terus di situ kejadiannya dibilang di daerah Wadas, di tanjakan Wadas Plaza, daerah Purwokerto. Ya tadi Daerah sih Purwokerto. gue udah kasih lihat ke teman-teman video videonya yang mana gitu. Tapi lu Oke. ini kan apa maksud gue, lu sama kan sama yang kita bahas, akan kita bahas adalah penampakan kuntilanak di pinggir jalan itu kan? Ya. Ya. Nah, gimana Queen menurut lo? Oke, kalau dari video yang gue lihat, kita coba tarik pakai Oracle Ghost Oracle ya. Oke. Wah, kocok dulu. Itu kayak apa? Kartu. Iya, Oke. Ghost Oracle. Oke. Kita lihat dulu penampakan kuntilanak di Wadas ya. Wadas Plaza, daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Wadas Plaza, sama yang pengendara motor itu juga ya. Nah, tunggu sebentar, kelanjutannya kayaknya itu ya terakhirnya tuh ada pengendara motornya deh. Jadi pertama itu, ntar kita lihat, tunggu bentar ya. Kita lihat dulu lagi ya bareng-bareng ya. Pertama kan ada penampakan kuntilanak di sebelah kiri kan. Nah, Iya. katanya sih emang di situ motornya itu ada yang tahu motor ini boncengin siapa gitu kan. Yang ini. Ya di akhir-akhir dia kayak ada goncengin sesuatu gitu katanya. Iya. Kayak bungkusan permen sugus gitu kan. Iya. Coba muter. Ada tempat muter nggak? Bentar, kita cari parkiran, kita cek ya. Kita cek. Iya. Setan itu ada kuntilanak di situ, Ling. Ngapain sih? Nggak ketangkap kamera nggak? Nggak tahu. Ada teman-teman lihat ya. Aku kaget sumpah. Teman-teman lihat ya. Putar situ. Putar. Bentar, yang kiri. Kita samperin. Putar ke sini apa? Putar ke sini. Takutnya tikungan loh. Iya, yang cari putar aman. Kita slow dulu aja. Ini tikungan ya. Saya nggak berani, takut resiko putar di karena sebelah bawah ini aja. Oke, ya. Ada putar. Ada. Itu ada motor. Itu ada motor, berani banget tuh motornya tuh. Bapak-bapak lagi tuh sama anaknya tuh. Waduh. Hah? Bocah apa itu? Tadi. Motornya apa tadi? Motornya boncengin apa itu? Itu orang. Motornya boncengin apa itu? Tadi putih dia. Iya ya. Hah? Putar. Itu hantu asli. Putar. Putar sini tuh. Bisa nggak? Jangan. Sekali aja. Kontennya ada cucian itu. Kita parkir. Enggak, itu tadi ada juga motor ya, Bro. Itu Rambutnya panjang ya. iya kayak bawa apa itu? Kayak Bro, ini jadi kanan kiri ini hutan jati. Nah, videonya berakhir sampai situ tuh. Sampai dia mau putar balik, gak tahu tuh Sampai ketemu. yang itu ya, si motor ya. Asli Oke, sih. dari kartu Ghost Oracle yang gue tarik, gue dapet spell. Oke, itu maksudnya apa tuh? Spell di sini, setiap untaian kata adalah kekuatan sekaligus kelemahan. Senandung yang mengalun mencipta keinginan tak berporos, memutuskan segala sesuatu tanpa mau melihat konsekuensi, hindari gelap mata dan buta hati. Kan pertanyaannya adalah yang kita mau tahu kunti di situ beneran ada atau enggak kan? Ya. Nah, jadi kartu ini spell itu kita mengupas
mengupas itu memang di sana tuh benar ada hawa-hawa negatif, hawa-hawa yang nggak baik di sana tuh ada. Oke. Dari kartu kedua, Ubume, Uh, uh, uh. Oke. ikatan batin antara ibu dan anak yang seringkali terbawa ke dimensi yang berbeda. Namun energi yang mengiringi sangatlah mempengaruhi interaksi eksternal yang mengelabui. Kesedihan adalah pemicunya. Oke. Jadi di sana memang ada beberapa penampakan, ada beberapa aura yang setidaknya banyak kesedihan di sana. Karena kan di sana meninggalnya banyak yang nggak wajar ya. Betul, betul. Dari video itu juga yang ngerekam bilang di situ pernah ada ditemukan apa ya? Pembuangan mayat ya. Mutilasi. Ya, mutilasi, betul. Kartu ketiga, Unearth. Oh, iya. Masih banyak hal yang belum dipahami meski merasa sudah mengerti semua. Semakin belajar akan semakin banyak pengetahuan yang belum diketahui. Hanya dengan mengosongkan gelas ego maka segala lapisan bisa terbuka sesuai wadahnya. Jadi memang di sana banyak sekali energi yang negatif, positifnya sangat sedikit. Tugasnya di sana memang ya namanya kan mereka setan yang paling bawah levelnya ya. Jadi tugas mereka ya selain nakut-nakutin apalagi. Aslinya sih nggak niat nakutin. Cuman emang dasarnya mereka nggak tahu mau kemana. Mereka masih terikat di situ. Terus di sana hawa kejahatan lebih banyak di daerah situ ya mereka akan terus berkutat di situ. Itu terlihat di kartu Ubume. Unearth ya. Oh, Ubume. Oke. Oke. Dia banyak di situ. Nah, jadi kalau dilihat si pengendara motor tadi, itu bisa dikatakan kalau gue lihat videonya, itu dia itu kayak goncengin sosoknya itu bisa berubah-ubah. Oh, oke. Jadi misalnya kita ngeliat pocong nih, atau kunti atau apa, cuman aslinya itu bukan itu, tapi genderuwo. Hah? Ya, gede banget dong. Tapi ya itu si genderuwo ini suka sesuai dia ya mau apa, mau berganti jadi apa tuh suka dia. Oke, ya karena kan kalau gue lihat dari videonya kan itu cuma kayak apa putih aja gitu loh. Gue nggak ngelihat itu bentuknya atau rambutnya kayak apa. Kan? Kalau dilihat dari videonya ya. Dan apa maksud gue? Itu kalau gue nonton sekilas ya, di kepala gue itu kayak ibu-ibu pakai mukena, tau gak lo? Bukan sih, itu gue nangkap energi, bukan energi kehidupan normal. Oke, jadi bukan orang, beneran bukan orang itu yang diboncengin sama motor itu. Bukan. Edan. Ditanjakan di jalanan sepi, kiri kanan hutan jati, naik motor sendirian, gak taunya dilihat orang. Wajar dia boncengan. Karena di hutan jati itu banyak banget kejadian sih. Ya, lu dibunuh di mana ya dibuangnya di situ. Banyak hal, ada pemerkosaan juga. Oke. Dan apa kalau yang dari Queen bisa telusurin lagi gak sih? Dari sosok yang Queen capture, apa Queen lihat di video itu, bisa ditelusurin nggak kenapa dia naik bonceng motor itu, bisa nggak? Oh, kenapa sampai ngikut di motor itu gitu ya? Iya. Iseng. Loh, karena memang tugas mereka apa ya? Ya mereka juga bingung mau ngapain, nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa, ya mereka cuma bisa iseng doang. Habis di PHK mereka ya? Nggak ada kerjaan. Tapi saat ini maksud gue, pada saat kita mau ngebahas video ini, Queen sudah mencoba, sudah terkoneksi dengan makhluknya apa gimana sih?
Gue bakal coba pakai pendulum Ah, ya. oke. Gue bakal coba panggil, kita interaksi. Oke. Wow. Jadi teman-teman saat ini kalau teman-teman nonton harap fokus ya nontonnya ya. Jangan terbawa sugesti-sugesti atau apapun yang ada di sekitarnya. Santai aja, jangan kosong pikirannya teman-teman ya. Queen akan mencoba panggil sosoknya yang ada di motor tadi dari video itu. Mau akan coba ditanya-tanya ya. Oke. Oke. Pendulum ini namanya Angel. Angel. Gue bakal coba minta bantuan dia bisa interaksi ke daerah sana, dan gue nggak tahu sosok mana yang akan dipanggil, yang di motor kah atau si Kunti itu ya. Oke. Penting kita dapat ceritanya. Hai Angel. Jika kamu sudah hadir, boleh putar pendulum ini. Oke. Oke, terima kasih Angel. Boleh berhenti. Angel, ada satu kisah yang tadi sudah kita bahas. Bisakah kamu bantu aku untuk menarik energi dari tempat yang tadi aku sudah tunjukkan? Jika kamu bersedia, putar pendulum ini dengan cepat. Muternya Terima berbalik kasih arah. Angel. Sosok apa yang kamu dapatkan dari sana? Apakah kuntil anak yang di sebelah kiri atau yang waktu itu ada di atas kendaraan? Jika kuntilanak yang di sebelah kiri, putar dengan cepat. Jika pengendara itu, putar dengan pelan. Baik Angel, kita akan berkomunikasi dengan kuntilanak yang ada di sebelah kiri. Apakah dia meninggal di sana atau memang dia tidak bisa kemana-mana karena terjebak di dimensi lain? Jika dia meninggal di sana, putar dengan cepat pendulum ini. Pembunuhan, dia dibunuh. Dia dibunuh. Oke, perempuan ini dibunuh. Apakah benar mayat dari si wanita ini dikuburkan di antara hutan-hutan? Jika benar, putar pendulum dengan cepat. Baik Angel, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Bob? Kenapa wanita itu atau kuntilanak itu muncul di video yang beredar di internet tadi? Baik Angel, bantu aku untuk menjawab. Apa tujuan dari sosok perempuan ini atau kuntilanak ini berada di sana? Jika hanya untuk bersenang-senang atau ada sesuatu yang disampaikan, putar pendulum dengan cepat. Ada yang ingin disampaikan ya? Iya. Tolong sampaikan dengan si wanita itu. Jika ada waktu, aku akan ke sana. Kita akan dengar apa keluhan dia. Dan lagi, Bob? Iya, kalau emang ada yang mau sampaikan apa sih? Gue sih mau nanya itu. Biar lebih Jika jelas memang aja. ingin ada yang disampaikan, boleh panggil dia ke sini jika tidak keberatan, Angel. Jika bisa, tolong putar pendulum dengan cepat. Oh, dipanggil nggak tuh?
Baik Angel, mari kita coba berinteraksi dengan kuntilanak yang di sebelah kiri itu ya. Ya. Oke, dia sudah hadir. Boleh putar pendulum dengan cepat, Angel. Baik. Oke, Bob, dia udah datang. Waduh, cepet amat mbaknya. Apa yang lu mau tanya? Oke, yang tadi pertanyaannya adalah kenapa mbaknya itu muncul di video yang beredar yang direkam sama pengendara mobil itu. Oke, ini gue akan interaksi langsung. Gue lepas Angel dulu ya. Oke. Terima kasih Angel. Dia ada di sebelah depan gue nggak bisa dia di belakang gue, karena si Sasa paling nggak suka sama kuntilanak. Oke. Gue akan minta dia untuk coba ganti penampilan dulu. Posisinya dia meninggal itu nggak jauh dari tempat dia berdiri. Oke. Memang sudah ditemukan, tapi dia mempunyai dendam tersendiri. Oke. Kejadian meninggalnya kapan? Kenapa? Meninggalnya itu sementara gue coba tarik waktu. Meninggalnya tuh antara 2015-an 2016. Oke, video itu beredar sekitar 2019. Awal beredar 2019, berarti sekitar 4 tahun sebelum video itu beredar ya. Beredar. Teman-teman si mbaknya ini. Jadi dia sebenarnya bukan orang asli sana. Dia bukan orang asli sana. Gue belum dapat dia meninggalnya di daerah mana, karena dia sendiri pun sudah lupa, karena ini sudah cukup lama menurut dimensi lain. Jadi dia untuk memori ke sana itu agak sedikit luntur untuk tempat asli di mana. Jadi dia dibawa ke sana itu sudah dalam keadaan setengah sadar. Oh, oke. Pas mau dibuang, jadi dia kayak gerak gitu kan, kayak sadar. Akhirnya dikepruk kepalanya, hancur di bagian sini. Emang dasar manusianya bejat kali ya. Udah setengah, udah mau ibaratnya setengah mau mati, itu masih diperkosa. Sebenarnya yang perkosa dia pun itu dia kenal baik dengan sosok ini. Itu pacarnya sendiri. Jadi dia itu kayak namanya orang kampung gitu kan, nggak boleh deket lama-lama kan. Kayak minta ya kapan ini cepat menikah gitu kan. Jadi si cowok ini tuh kayak belum siap. Si cowok ini belum siap, akhirnya dia kesel, dia merencanakan ya gimana caranya lah, ini cewek tuh nggak ribet ngejar-ngejar gue minta nikah segala macem. Tapi pengen karena enaknya emang juga. Dasarnya nggak, tapi emang dasarnya tuh nggak serius gitu. Nah, sebenarnya nggak ada niat untuk memperkosa, cuman dasar iblis sudah ada di dalam mereka juga, ya akhirnya tercetuslah ide memperkosa itu. Dia diperkosa oleh 5 orang. Astaga, gue baru kepikiran. Gue kepikiran anjir. Dia diperkosa oleh 5 orang. Kepikiran 5 orang. Terus dalam keadaan yang setengah bugil, setengah sadar, itu dia dinaikin mobil, taruh di belakang, bagasi belakang. Nah, dia dibuang di antara tempat dia berdiri itu. Kasus ini sebenarnya nggak sampai ke up, karena memang ya nggak ada yang berani up. Pelakunya bukan warga sekitar ya? Bukan, jadi pelakunya pun emang pelaku, dan si cewek atau si sosok ini pun
bukan di daerah situ. Iya, Pokoknya bukan tempatnya di situ. Jadi ibaratnya sih itu kayak luar kota aja gitu. iya, iya, iya. Jadi kenapa dia di situ ya memang lagi kerekam, terus memang dia lagi mau di situ. Intinya sih belum tenang. Intinya belum tenang. Karena Oke. ya si pemerkosa, si pembunuh itu ya masih berkeliaran. Oke, kalau tapi dia sudah lupa juga ya asal daerahnya dia di mana ya tadi ya? Ya, memori dia nggak sampai ke sana karena dia meninggal ini dalam usia 17 tahun. Oke, 17 tahun. Pas Eh, banget lagi baru iya, merekah-merekahnya, iya, iya. dia pacaran gitu sama si cewek ini dari umur 16 tahun. Pacaran sama si cowok ini, Terus oke. terus kayak tiap lu kapan nikahin gua gitu kan. Nah, terus si cowok ini kayak ngomong, ya nantilah pas 17. Nah, dia dibunuh itu 1 hari setelah ulang tahun. Oh my god. 1 hari setelah ulang tahun, jadi kayak nagih janji dong, gue udah 17 nih, berarti kita bisa nikah dong gitu kan. Nah, kesel lah nih si cowok nih, dihubungin teman-temannya, niat hati mah cuman musnahin aja, cuman bunuh aja. Cuman ide pemerkosaan itu muncul dari si temennya yang lain. Oh my god. Gila, berarti udah Dia tipe niat untuk dia dibunuh. tipenya nggak mau dendam orangnya. Cuman ya namanya hati tersakiti itu pasti terendus oleh jin-jin yang lain. Jadi dia Oke. dimanfaatkan. Oh, dia dimanfaatkan maksudnya gimana, Queen? Dia tuh menakut-nakuti, nongol di mana aja. Oh, jadi dia dimanfaatin sama jin lain untuk muncul. Ya, tapi memang tempat dia di situ, dia tinggal di situ untuk sampai waktu yang belum ditentukan. Ya, orang akan berpikir dia kuntilanak. Karena jadi gini, kuntilanak, genderuwo gitu kan setannya khas Indonesia punya kan. Lu kemanapun juga kedoktrin akan kalau tempat kosong, hutan apa segala macam itu kuntilanak gitu kan. Nah, saat si penelusuran, si pembuat video ini, mereka sudah berpikir kuntilanak. Entar apakah gue ketemu kuntilanak, apa gue ketemu pocong atau apa, ya itu yang terjadi. Mungkin ya kalau dia ngebayangin muka gue di situ. Astaga. Setan dong lu. Jadi dia berubah bentuk sesuai dengan apa yang ada di pikiran si yang melihat. Oh, ya hasil apa tadi tarikan pertama kartu itu lo tadi juga ya? Ya. Oke. Jadi si cewek ini dasarnya memang cantik, masih oke gitu. Maksudnya ya lukanya luka di sini, terus ada luka beberapa sayatan. Lu tau gak sih Bu kayak daging dibacok-bacok begitu ya. Tapi nggak hancur, tapi cuma kebelat gitu. Gue yakin dia bukan 100% kuntilanak karena si Sasa pun ibaratnya nggak marah-marah banget. Oh gitu, anak-anak di belakang lu itu ya. Sasa cuman menjaga diri kok. Cuman ya udah, cuman proteksi kita aja, nggak sampai Sasa itu kalau ada yang dia nggak suka atau ada hawa jelek dia akan berubah 3 kali lebih besar dari si lawannya. Walah, kalik. Nah tapi karena dia biasa aja, akhirnya gue coba tarik lagi, oh ternyata dia diperalat supaya nakutin, supaya yang ngedokin pikiran manusia sih. Oke, ya kemunculannya itu apa ya? Ya bukan pure keinginan dia munculnya juga berarti kan? Enggak. Iya. Enggak, memang itu tempat dia di situ. Oke, kalau dari mbaknya yang masih ada di tempatnya Queen sekarang, mbaknya muncul di video tersebut yang udah ditonton oleh jutaan orang. Kalau saat ini mbaknya bisa ngomong atau mau sampaikan sesuatu, apa yang mau disampaikan sih sebenarnya? Dia tipe anak yang nggak banyak mau. Dia cuma pengen
merasakan cinta kasih yang tulus, yang murni gitu. Karena kenapa dia seperti itu? Kenapa dia menagih janji kapan nikahin gua, kapan nikahin gua? Karena dia ini datang dari keluarga yang kasar, yang nggak peduli gitu. Jadi menurut dia dengan gua menikah, gua terbebas dari keluarga dan gua mendapatkan cinta kasih yang Sejatinya. sesungguhnya. Cuman ternyata semua yang dia bayangkan itu nggak semanis yang diucapkan oleh pasangannya. Karena pasangannya ini adalah pacar pertama si cewek. Oh, aduh. Dia nggak mau gimana-gimana, dia juga nggak tahu ya jasadnya mayatnya ditemukan. Cuman emang dasarnya dia masih ada kecewa di bumi. Ya sudah, mau gimana lagi? Tunggu, tadi ada suara benda jatuh di bagian belakang sana. Padahal ini ruang kedap lo, gue sendirian lo. Hei, gue sendirian lo di sini lo. Kenapa lo ada jatuh di situ? Kan main. Kepo aja nih yang sini kepo. Kita ngobrolin apa kepo. Kepo. Oke. Dia pun nggak bisa sebutkan namanya dia siapa. Win. Nggak bisa. Dia nggak. Dia ada menyebutkan nama, cuman saat dia menyebutkan nama, suara dia hilang. Dah. Iya karena namanya kan dia kan dipengaruhin kan, karena dengan kita tahu nama dari sosok, kita bisa mendoakan ya, lama-lama kan dia bisa tenang. Betul, itu tadi yang maksud gue kalau dia bisa sebutkan nama, andaikan dia bisa sebutkan nama, kita bisa doain sama-sama untuk dia bisa lebih tenang gitu loh. Nggak perlu cuman ya itu muncul-muncul. tiap dia sebut nama ya dia habis, karena kan di daerah sana kan ada penguasanya ya. Nah itu penguasanya itu yang handle dia. Oh, Oke. Ada raja setan lah, raja jin, pokoknya yang di dalam hutan itu ada. Nah dia ini jatuhnya termasuk budak. Oh gitu, diperbudak gitu ya. Diperbudak, itu dia kasihannya. Kalau jiwa-jiwa yang yang nggak tenang tapi nggak tahu jalan, jatuhnya diperbudak. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman ada di daerah yang nonton sekarang ada dari daerah Purwokerto, ya, gue tahu sih ada beberapa subscriber gue yang dari Purwokerto yang ngajak, Kak ke Purwokerto dong, ke Purwokerto. Coba tolong komen di kolom komentar ya. Bener gak sih daerah Wadas Plaza itu, tanjakan Wadas Plaza itu mitosnya di kalian tuh horor banget gitu. Jadi kan kalau ada kesempatan ke Purwokerto itu bisa jadi tempat tujuan kita ya, Kak Queen? Iya boleh. Lu kalau kesana bakalan kayak gimana, Queen? Gua bakal siap-siap bawa boneka banyak. Astaga, mau disisi gitu? Gua mau masukin ke boneka. Ayolah. Oke, kalau gitu mbaknya nambah anak. Nambah anak. Oke, mbaknya kalau dari gue sih mungkin udah cukup ya. Pengalaman dari mbaknya bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau gue nggak bisa masukin dia ke gue karena jatuhnya ini gue baru kenal sama dia. Iya. Aku aja kalau langsung gue masukin ke gue nggak tahu energi apa yang akan ditinggalkan ke gue. Iya, jangan karena gue nggak ada di sebelah lu, susah handle deh. Karena gue cuma bisa wawancara, bisa aja karena yang udah bisa masuk ke gue yang kenal sama gue. Iya. Karena dia kan bocah baru. Iya. Ntar ABG labil lagi kalau masuk ke lu kan. Dia ntar masuk keluar. Iya kan, labil banget. Ya udah dapat sih pesannya, maksudnya ceritanya udah dapat gue ke mbaknya gitu. Maksud gue pesannya juga ya kalau lu buat cowok-cowok di luar sana, kalau lu nggak serius ya udah nggak usah disakitin gitu, nggak usah memberi harapan lebih. Ngapain gitu, ya udah putus aja gitu loh, maksud gue ya nggak sih? Iya. Gitu, yaudah balikin aja Queen. Oke, Queen coba balikin dulu ya teman-teman ya.
Bentar Bob. Iya. Ulangin dulu aja, Queen. Aduh. Mbaknya dong. Sayang banget ya, namanya nggak ada. Nggak bisa dikasih. Kang bakso doang. Angel, tolong tuntun wanita ini untuk pulang ke tempat yang tadi kamu temukan. Jangan biarkan dia pergi jauh-jauh dari tempat yang seharusnya dia berada. Jika kamu ingin mengantar, putar pendulum dengan cepat. Baik Angel, terima kasih kamu sudah mau antar dia. Tolong kembali dengan selamat. Beuh. Ya dianterin. Udah Jadi dianterin biar ya. nggak jalan-jalan mulu. Oke. Ya, biar nggak jalan-jalan mulu. Oke. Jauh loh Purwokerto. Tahu Cek? Iya. Kalau dari Queen melihat cerita dari mbaknya tadi, gimana menurut lo? Menyedihkan sih, maksudnya kalau gue flashback ke kehidupan dia saat masih hidup, dia cuma pengen dianggap ada sama orang tuanya. Dia cuma pengen ini loh, gue nih ada, gue nggak cuma butuh uang sekolah, dia bisa dikatakan orang yang berada. Terus karena orang tuanya sibuk bekerja, orang tuanya sibuk dengan kehidupannya masing-masing, ya dia terlantar. Dia anak satu-satunya. Jadi ya dia mencari kenyamanan di luar sana, dia mencari cinta kasih di luar sana, tapi ternyata mendapatkan yang salah. Itu dia kenapa pergaulan itu sangat penting untuk kita ke depannya. Segalau-galaunya kita, sehancur-hancurnya kita, kayak lebih baik kita berdiam diri dulu, kita benahi hati kita dulu, baru kita berbaur. Kalau nggak kayak gitu hancur. Ya kalau gue ngeliatnya dari dua sisi gitu ya, dari sisi ceweknya dan dari sisi cowoknya gitu. Dari sisi ceweknya, ya maksudnya ya mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya pada masa lalunya ya kan. Terus dia mencoba mencari kasih sayang dari orang lain, ya kan? Itu pasti itu sangat humanis gitu loh. Itu human nature gitu loh. Basicnya orang, hal yang lumrah. Ya harus disayangin ya pengen disayangin ya harus dapat kan, harusnya gitu kan. Tapi kalau dari persepsi gue, maksudnya ya jangan juga maksa ke orang yang belum tentu tepat juga tadi kan, maksudnya ya nggak sih? Karena menurut gue dia maksa itu ya karena dasar omongan si cowok kan. Ya kemakan arayawan juga gitu. Iya, karena si cowok itu bilang ya, nantar lah kapan sudah 17, masih segini mana bisa gitu. Nah sudah 17 ya happy dong, gua udah 17 nih, gua udah bisa nikah, gua udah bisa ikutin lo. Tapi nyatanya gitu. Iya, menurut gue ya itu dia kecewa dengan keluarga, iya, dengan pasangan, iya. Dia juga anaknya nggak pintar bergaul, padahal cantik, cuman nggak pintar bergaul. Sayang banget ya. Sekalinya bergaul, cuman sama si cowok ini, pendekatan dengan si cowok ini pun nggak mudah. Cuman cowok ini tuh karena kenapa gue nggak tahu, ini anak masih kecil tapi kayak pintar ngebaca situasi gitu loh si cowok ini ya. Dia lagi galau nih, dia butuh perhatian lebih nih, bisa diberikan sama anak-anak kecil itu, bisa memberikan itu gitu kan. Sampai si sosok ini sampai luluh, percaya sepenuh hati, sepenuh hidup lah sama nih orang, yang akhirnya berakhir dengan sia-sia. Iya benar. Dia 17 tahun Emang masih muda. Iya, tidak disalahkan juga si cowok, cuman ya gimana ya, harusnya bisa dikatakan baik-baik, nggak usah yang harus gimana-gimana. Mungkin dia udah suntuk kali ya, udah mumet, dikejar, terus pokoknya tiap ketemu nanya. Jadi kan ya lu sebagai cowok lah pasti kan kayak apaan sih nih orang.
Iya itu dia maksud gue kalau emang oke dijanjiin ntar setelah 17, tapi ya nggak harus setiap saat ketemu nanya gitu maksud gue, ya gak sih? Nah itu namanya si anak ini kan sangat Ngebet banget apa ya, gitu ya. menanti-nanti gitu Iya, kan. Ngebet iya, bukannya iya. dia kegatelan atau apa, dia pokoknya gimana caranya gue bebas dari Keluar rumah keluarga gitu ya. dan gue mendapatkan kasih sayang gitu. Betul. Iya Gue itu nggak apa-apa dia. deh nggak ke dia karena kan dia berpikir orang tua gue kan kaya, gue punya tabungan, gue punya harta lah gitu. Gue nggak mikirin harta, yang penting gue bisa dapat kasih sayang yang tulus dari orang yang gue percaya. Tujuan dia itu, cuman salahnya memang itu neken terus karena kebanyakan kasus pembunuhan dalam percintaan ya penekanan. Iya benar, tekanan dari salah satu pihak gitu loh. Makanya maksud gua cowoknya juga kalau emang udah kesel dengan pertanyaan-pertanyaan kapan nikahin gua, ya kalau emang saat itu lo belum yakin, ya putusin aja dulu sih, maksud gue gitu sih. Iya harusnya gitu, cuman Iya sih. apa ya, mungkin dia bingung juga kali ya. Menurut gue nih mungkin saat itu sudah ada kata putus nih mungkin ya, cuman si cewek ini gue rasa dia nggak mau, dia tetap kekeh nih ya kan. Cuma si cowoknya juga gue yakin nggak mau. Kapan lagi ada lahan kosongnya nggak? Iya, dia sebel, dia calling teman-temannya, niatnya mah cuman ya mustahin aja lah daripada berisik gitu. Oke. Karena di pikiran si cowok itu saat itu adalah gimana caranya gue nggak ketemu lagi nih sama dia, karena untuk pindah rumah atau pindah tempat, pindah daerah itu kan nggak mungkin. Karena dia pun masih kecil. Si anak ini kayaknya tuh yang cowok sekitar umur 19-an. Oke. 19, tapi dia bergaulnya dengan yang lebih tua, lebih dewasa. Jadi pikiran dia matang sebelum waktunya. Jadi dia bisa memberikan omongan atau wejangan untuk mendulukan hati si cewek ini. Si cewek ini kan memang dasarnya si cowok itu cinta pertama, terus nggak pernah ketemu omongan-omongan lain di luar sana, ya langsung naruh sepenuh hati. Wow. Itu emang dasarnya laki-laki. Itu makanya kenapa laki-laki itu dasarnya brengsek, makanya gue nggak suka laki-laki. Gue doain lu ya. Lu doain sih? Gue gak suka laki-laki kan. Dasarnya gue gak, emang cowok tuh brengsek emang. Aduh. Tapi ya teman-teman, semoga dari cerita ini teman-teman juga bisa dapat pelajaran ya, seperti apa yang gue dapat dan Queen dapat tadi. Dan semoga bisa jadi refleksi lagi teman-teman. Kalau yang sekarang masih jomblo ya bersyukur aja, kalaupun sekarang punya pacar bersyukur, tapi kalau itu ya kalau emang udah waktunya nikah ya nikah aja gitu loh. Semua ada waktunya. Intinya sih semua itu bisa dibicarakan baik-baik, pakai kepala dingin, jangan ikutin emosi, karena kalau emosi sudah berperan, Dajjal aja tuh kalah. Astaga. Dajjal. Nanti penyesalan itu belakangan, kalau depan mah daftar ulang ya. Lah iya, pendaftaran. Oke, Queen, nanti kita akan ada kasus lagi yang akan kita bahas sama Queen. Ya. Jadi video ini sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Thank you, Queen. Salam buat anak-anak di sana. Bye. Ya itu dia tuh tadi tuh pembahasan tentang reaction video yang beredar yang gue temukan di sosial media. Gue baru menemukannya beberapa waktu yang lalu, tapi ternyata setelah gue telusurin, video ini sudah beredar sekitar tahun 2019. Dan tadi ya dapat banget sih message-nya gitu, pesannya. Tadi juga Queen udah sampaikan, gue juga udah sampaikan, teman-teman. Sekali lagi semoga cerita ini atau kejadian sadis ini atau kejadian yang tidak layak ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Cerita ini tidak terjadi lagi, cerita sedih ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dari video ini sih gue berharap kita semua, baik lo yang nonton dan gue, bisa berpikiran jernih ketika menghadapi masalah dengan orang, dengan pasangan. Ya apalagi dengan pasangan adalah orang yang harusnya kita sayang gitu loh. Harusnya gak ada terbesit sedikit pun untuk lo melukai
pasangan lo gitu loh. Jalanin aja hidup lo dengan senikmat-nikmatnya gitu loh. Nggak perlu apa, kalau nggak suka terus langsung aduh. Semoga para pelaku dosanya dimaafkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, gua mau ajak untuk support terus channel indie.go.traveler dengan berdonasi melalui akun Saweria. Nih, barcode-nya di sebelah kanan, teman-teman bisa scan barcode-nya atau klik linknya di bawah. Teman-teman bisa berdonasi untuk membantu kami membuat video yang lebih menarik lagi dan membantu kami membuat video untuk menghibur kalian. Dan juga teman-teman kalau mau beli official merchandise dari indie.go.traveler, linknya ada di bawah, link Tokopedia ada di bawah, langsung aja klik, langsung aja beli. Dengan kalian membeli merchandise dari indie.go.traveler, kalian juga membantu untuk channel ini terus berkembang. Sekali lagi terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.